Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Bangsa Pintar yang tidak sepintar orangnya ya, tapi bangsanya tentunya pintar. Oke, kita akan menggawe lagi garan lateng atau pisau dengan limbah rumah tangga. Ya sudah, kita ikuti prosesnya. Nah, ini kita siapkan kotak yang saya buat dari bekas wadah sego berkat ya guys, atau nasi bungkus yang tetangga saya itu kemarin meninggal dunia, tapi lumayan saya dapat berkat dan kerdusnya bisa dimanfaatkan menjadi hal yang lebih bermanfaat lah, juga ini insya Allah menjadi pahala bagi ahli kuburnya ya. Lumayan tuh bos, ini menjadi pahala yang berkah tentunya. Ya sudah, kita lanjut ya. Kalau sudah menjadi kotak seperti itu dan dirapatkan dengan lakban atau isolasi, langsung disuwek membran seperti itu untuk mengelebokkan garan pisaunya atau beksi pisaunya ya. Diusahakan ukurannya sesuai dengan beksinya biar tidak berabas, nanti tidak bocor mobrot. Nah, selanjutnya kita siapkan papan belabak atau kayu ya, itu turahan dari tetangga saya juga. Dan isolatif ini fungsinya nanti untuk menempelkan, wah ribet ini kalau ngobrol. Langsung ditempelkan dan kita kletek ya. Wah, ternyata juga ngeleteknya agak sulit. Ternyata yang menjadi ujian itu bukan saja mulut tetangga, tapi juga isolatif pun bisa menjadi ujian hidup kita. Wah, cukup merepotkan juga ini. Oke, itu sudah tergeletek, langsung ditempelkan saja, ditempelkan biar kuat, dienet-net. Seterusnya kita siapkan lah, ini limbah rumah tangga, yaitu SRS anpring dari tetangga saya yang membangun rumah. Nah, saya manfaatkan untuk menjadi garan pisau yang super duper keren, sangat kuat, sangat keren. Jadi membuat sesuatu yang indah itu tidak harus selalu menggunakan bahan yang mahal, bisa juga menggunakan bahan-bahan sampah atau limbah-limbah barang bekas. Kalau sudah disiapkan seperti itu, langsung diketok-ketok saja, dirapekkan, langsung ditetel-tetelkan di kotak amalnya itu ya, kotak ajaib. Itu kotak amal karena menjadi amal untuk yang ahli kubur tadi. Wah, just gandas tenan ini, bisa membanggakan tetangga, lumayan toh. Kalau sudah seperti itu, ditata yang rapi dan diusahakan padat merapat supaya hasilnya nanti jos guandos melenos ya toh. Diusahakan ditata serapi mungkin, sepadat mungkin. Kalau dirasa masih kurang, bisa ditambahkan lagi. Nah, ini disiapkan tugelan botol ya, tugelan botol sembarang barang itu buat wadah nanti, wadah bahan kedua dari proses pembuatan. Nah, ini adalah resin merah yang harganya murah tentunya, karena modalnya menipis ini. Jadi kita manfaatkan yang cukup saja, yang biayanya ekonomis. Nanti bisa untuk biaya yang lain lah, ribet sambil makan. Jadi ini ya, agak belibet. Selanjutnya dicampur itu obat pengatos atau katalisnya secukupnya, ukuran perbandingan sekitar 1:50 sampai 1:100 agar hasilnya tidak pecah-pecah. Katalis itu berpengaruh, nanti kalau terlalu banyak lebih mudah mengeras, tapi juga hasilnya kurang bagus karena akan punya efek yaitu retak-retak. Kalau untuk ketebalan di atas 1 cm itu sangat mudah retak. Jadi katalis berpengaruh sekali, mempengaruhi kualitas. Kalau sudah dicampur ublek-ublek sampai merata, langsung disokkan secukupnya. Kalau dirasa nanti kurang, bisa ditambahkan lagi.
kayaknya ini juga kurang ya. Saya tambahkan lagi, saya ublek-ublek lagi kayaknya ini, biar hasilnya jos guandos dienet-enet, dipetel-petel, jangan sampai ada yang gerowong-gerowong atau kurang keisi ya. Itu nanti 2 kali kerja, harus nembel-nembel lagi kan juga repot toh. Prosesnya diulang seperti tadi, ukuran juga seperti tadi, dan penuangannya juga seperti tadi juga. Ya sudah, disaksikan sampai selesai karena ini prosesnya sangat penting agar hasilnya jos guandos melenos-melenos. Silahkan disimak sampai selesai. Saya sambil udut dulu. Kalau sudah disokkan seperti itu, diusahakan dinet-net ya masih ya guys semua, agar pinggir-pinggirnya itu tidak gerowong dan merembes. Yang pastinya itu kotak ajaibnya itu harus rapat, benar-benar rapat agar tidak berabas. Kalau dirasa sudah cukup, lah itu pisaunya disogokkan saja di kotak ajaibnya yang sudah diisi kawul-kawul empring. Lah itu namanya kalau di sini kawul-kawul empring atau ese-esean empring ya itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini langsung diganjel dengan cuilan kerdus atau sembarang barang juga bisa. Yang penting bisa untuk mengganjel. Nah, ternyata bukan hanya perut saja yang diganjel, harus garan pisaunya juga penting ini. Kalau sudah seperti itu, disiapkan isolasi atau tali. Lah itu buat nyancang biar tidak dolan kemana-mana pisaunya, agar tidak main ya, karena masih jomblo. Kalau jomblo main ya malah sedih nanti lihat yang lain gandengan. Waduh, menyedihkan, malah cerita masalah pribadi. Ya sudah, langsung ditembelkan. Kalau sudah dicancang ini wis ora dolan, lanjut di disetting biar benar-benar di posisi tengah. Seterusnya dikebai prosesnya seperti tadi. Silahkan ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham dan sukses proses pembuatannya. Untuk harga katalisnya di daerah saya itu 15.000 dan resinnya itu 45.000 per kilo. Itu yang warna merah. Jadi kalau mas guys semua pengen menghasilkan garan pisaunya yang lebih bagus, itu bisa membeli yang kualitas super atau bening super. Itu harganya sekitar 80 sampai 90.000 tergantung merek, dan hasilnya lebih bening nantinya, lebih jos gandos. Ya sudah, kita tunggu sampai atos kenyos-kenyos. Nah ini sudah atos kenyos-kenyos ya, didudukkan ke endas maling juga, ini pastinya benjut. Kalau sudah seperti ini kita dedel saja, kita rompal-rompal. Ternyata kertasnya pun juga ikut mengeras, karena kertas kan juga menyerap cairan ya, tapi tidak masalah, yang penting tidak merembes, kebes-kebes ya, oke lah. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Ini proses yang sangat penting sekali. Oke, ini ke proses pengamplasan. Jadi ceritanya karena mesin gerinda saya itu rusak karena kobong barap-barap, dan saya harus mengakali dengan alat yang super canggih ini. Lah ini alat peninggalan Uni Soviet, jadi cukup lama karena torsinya kurang besar, kurang gede lah ya, RPM nya bukan torsinya, maksudnya RPM nya kurang banter tadi,
prosesnya juga agak lama, tapi tidak apa-apa lah. Kalau sudah seperti ini lah, itu saya tempel pakai tugelan apa ya itu ya, jenis-jenis plastik itulah ya, nemu di latarnya tetangga, jadi saya tempelkan buat tambah variasi. Kalau teman-teman kalau mau membuat bisa pakai kayu atau dicor juga pakai resin. Lanjut ya, proses selanjutnya masih dengan mesin andalan kita, yaitu mesin peninggalan Uni Soviet yang saya rancang sendiri karena sangat darurat sebagai pengganti mesin gerinda. Saya belum bisa membeli mesin gerindanya karena belum punya duit, dan saya harus memanfaatkan alat yang ada. Ya, bersabar, muga-muga YouTube dan gajian dan bisa beli resin gerinda. Sangat menyedihkan ya, beginilah nasibnya orang miskin sekali. Prosesnya, dalam proses seperti ini harus sabar ya, diusahakan presisi seimbang kiri dan kanan agar ketika dipakai enak, nyaman. Karena nyaman itu susah ditinggalkan. Waduh, kalau sudah nyaman, aduh, clear. Nah, ini sudah jadi, sudah terbentuk, dan bagian gulunya itu masih bekakrak kasar, mabral lah. Saya akan mengamplas dengan amplas. Saya duurkan dulu ya, ini gulu tripodnya karena kurang dur, biar angle-nya pas sesuai. Dan inilah alat dari Jerman. Itu adalah amplas yang saya templekkan di papan blabak untuk menggosok-gosok, menggasrak-gasrak biar cepat rapi rata. Walaupun alat sederhana tapi sangat bermanfaat, tentunya dengan alat yang simple agar semua teman-teman bisa langsung praktek untuk menggawinya ya toh, karena tidak usah repot-repot untuk hanya menggawi hal yang seperti ini. Oke ya, kita lanjutkan. Kalau sudah rapi, dirasa sudah rapi, kita amplas bagian body handle-nya dengan amplas ukuran 400. Lah itu saya memanfaatkan tatagan amplas gerinda ya, yang sudah pudul endasnya. Saya manfaatkan untuk menjadi tatagan amplas biar lebih enak, lebih merata, hasilnya lebih presisi dan jos gandos tentunya. Ya sudah, disaksikan saja, dinikmati prosesnya karena sangat menyenangkan ternyata. Dipastikan dalam proses ini harus rata, jangan sampai ada yang masih kasar ya, nanti karena apa ya, menguras lebih, memakan lebih banyak pernisnya, karena untuk menutupi pori-pori yang masih kasar. Jadi proses pengamplas ini harus difokuskan sekalian biar tidak dua kali kerja seperti itu. Ya sudah, kita lanjutkan ke prosesnya ya. Ditunggu sebentar karena beberapa detik lagi akan proses finishing. Ya, ini sudah di mburi omah tempat tinggal saya lah. Ini proses penyemprotan dengan apa itu, cat semprot merek Arctic. Ini harganya 22.000 sampai 25.000, beda tempat beda harga lah. Ini produk baru, kayaknya produk baru tapi hasilnya cukup memuaskan. Dan kalau hanya untuk hal seperti ini tidak usah mengeluarkan biaya yang mahal-mahal, cukup dengan peralatan dan modal yang minim sudah bisa menghasilkan sesuatu yang jos gandos, melenos tentunya. Diusahakan proses penyemprotan seperti ini di luar rumah
dan siang hari terik panas matahari agar hasilnya meleng-meleng jos guandos. Kalau mendung atau gerimis itu hasilnya delmong-delmong ya, hasilnya kasar, tidak bagus, dan nanti kita bisa mengeluarkan biaya lebih banyak karena 2 kali kerja. Ya sudah, tunggu sampai kering dan kita lihat hasilnya seperti apakah jos gandos. Pastinya jos guandos seperti ini ya guys, teman-teman. Konco-konco kabeh hasilnya wah jos toh, meleng-meleng koyo sirai dadi korbuser. Lah ini bilah pisaunya sudah saya warangi dengan warangan keris, wah biar lebih estetik, lebih eksotik kira jos gandos toh. Ini tinggal mengasah. Ini sangat tajam ya, hasil pisaunya itu saya buat sendiri dari gergaji HSS, gergaji kayu. Itu saya beli per bulatan, itu per picis itu Rp5.000 dan bisa menghasilkan pisau 4 biji, lumayan. Sebenarnya Rp5.000 itu agak mahal karena teman sendiri yang sedang membutuhkan, ya tidak apa-apa lah, bantu-bantu teman. Jos gandos seperti ini ya, meleng-meleng seperti manuhara. Ya sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan tombol like dan subscribe-nya.